Ketika kalian sudah cukup lama menjadi seorang YouTuber, pasti kalian akan bisa merasakan dimana kalau konten kalian sudah banyak sekali, maka di suatu saat kalian akan merasakan kontennya sudah habis ataupun tidak ada ide konten yang nantinya akan kalian buat. Nah, di sini kalian pasti akan berpikir gimana sih cara membuat konten yang bagus ataupun ada konten lagi nggak yang belum saya buat. Nah, jadi sekarang saya akan membuatkan beberapa trik untuk kalian agar kalian itu bisa membuat ide konten yang nantinya bisa diupload di YouTube kalian. Oke, kembali lagi di Ageng Daily, dimana ini saya akan membuatkan cara mencari ide konten untuk YouTube kalian dan media sosial kalian. Yang dimana biasanya para YouTuber ketika sudah lama berkecimpung di YouTube, maka kalian akan datang di suatu saat ketika video kalian sudah banyak maupun dikit. Di situ anggap aja kalian sudah memiliki 25 video, 50 video, dan seterusnya. Pasti kalian akan tiba di saat kalian tuh kehabisan ide untuk konten selanjutnya. Di sini kalian akan berpikir pasti konten ini sudah selesai, konten ini udah, terus ada konten ini sudah. Kira-kira konten apa lagi ya yang belum? Nah, pasti kalian pernah berpikir seperti itu. Saya pun pernah merasakan seperti itu. Bisa dikatakan sering ya. Apalagi buat para content creator yang orangnya di nomor satu kan. Kalau bisa itu kalian tuh kreatif banget dalam buat konten dan jangan suka meniru. Pasti kalian akan berpikir, konten saya kok udah habis, ide apa ya yang belum saya buatkan untuk konten kedepannya gitu. Nah, jadi sekarang saya akan memberikan tips-tips untuk kalian di mana konten-konten ini ataupun cara-cara ini yang bisa kalian lakukan agar bisa mencari konten selanjutnya. Yaitu ada 3 trik untuk kalian yang dimana jika kalian menerapkannya, kemungkinan kalian akan menemukan konten selanjutnya untuk video kalian. Nah, jadi kalian langsung aja simak, ini dia 3 trik untuk kalian agar YouTube kalian itu bisa menemukan ide selanjutnya dan untuk media sosial kalian. Yang pertama, yaitu kalian bisa pergi ke bagian komentar di YouTube. Nah, jadi kalau kalian melihat di sini, maka kalian tinggal pergi aja ke YouTube Studio. Setelah itu kalian pergi aja ke bagian komentar. Lalu kalian tekan yaitu yang saya belum respon komentarnya. Nah, di situ ada ribuan komentar ataupun puluhan atau ratusan komentar yang kalian belum jawab. Nah, di situ kalian akan melihat beberapa komentar, ada yang bertanya, ada yang berterima kasih, adapun yang lainnya ataupun ada haters ya. Nah, jadi di sini kalian lihat aja yang bertanya ya, yang bertanya. Di situ ada yang bertanya, ada 2 kemungkinan. Yang pertama bertanya tentang video kalian. Bang, ini kalian menekan tombol apa? Nah, mungkin kalian kalau menjawab itu akan bilang, "Oh, ini menekan ini." Gitu, Kak. Nah, itu kan cukup simpel. Nah, ada yang kedua yaitu pertanyaan yang misalnya itu yang membuat kalian tuh bingung juga. Misalnya, Bang, di bagian ini sepertinya saya kurang ini. Nah, lalu kalian ingin menjawabnya di mana biasanya ada komentar yang dirasa kalian itu ketika mengetiknya, udah mengetik cukup lama, kalian berpikir, ini kayaknya kalau aku komentar kayaknya ada yang kurang deh. Takutnya dia gak paham gitu loh, penontonnya kurang paham gitu loh. Nah, jadi kalian ingin berpikir, aku buatkan aja deh sebuah konten yang nantinya akan saya bahas dengan komentar ini gitu loh. Nah, untuk komentarnya kalian bebas untuk memunculkannya apa enggak dalam video. Intinya kalian itu membahas dari komentar tersebut agar penonton itu jelas terhadap komentar tersebut, jawabannya itu gimana gitu loh. Nah, jadi komentar terus selain untuk menjawab para komentar ataupun menjawab semua orang yang ingin berkomentar, maka kalian juga bisa mencari ide konten untuk YouTube selanjutnya ataupun media sosial kalian. Karena komentar tuh banyak banget manfaatnya, mulai dari menyapa subscriber dan lainnya. Contohnya seperti ini, ketika saya ini membuka komentar di YouTube saya, kebetulan ada yang bertanya seperti ini. Cara buat subtitle manual biar pas sama suara gimana, Bang? Nah, jadi itu bertanya gimana subtitle itu biar pas sama suaranya. Jadi kebetulan juga di video saya belum untuk menjelaskannya. Nah, jadi saya berpikir untuk membuatkannya sebuah konten, yaitu membuat subtitle manual biar pas sama suaranya. Nah, jadi untuk kalian yang tidak ada ide konten, kalian bisa membaca komentar kalian dan mungkin kalian akan bisa merasakan seperti saya, di mana saya akan membuatkan tutorialnya dan langsung aja membuat konten yang mereka inginkan. Yang kedua yaitu penelusuran YouTube, yang dimana kalian bisa memanfaatkan penelusuran YouTube untuk mencari ide konten selanjutnya, yaitu kalian pergi aja ke YouTube Studio. Setelah itu kalian pergi ke bagian analisis.
lalu kalian pergi ke bagian jangkauan, bukan ringkasan ya. Setelah itu kalian scroll ke bawah, maka kalian akan melihat yaitu penelusuran YouTube. Di sini ada beberapa kata yang kalian bisa manfaatkan, yaitu yang banyak dicari di konten kalian, yaitu kata kunci yang kemungkinan akan muncul konten kalian di sini. Dan jika kalian menekan selengkapnya, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi kalau kalian menekan, di situ ada banyak tulisan yang kalian bisa gunakan, yaitu sebagai ide konten kalian. Walaupun itu adalah kata kunci yang kalian sudah pernah buatkannya, di situ kalian bisa menambahkan kata-kata lainnya, dimana misalnya kalian dulu pernah membuat konten A, lalu di tahun selanjutnya kalian sepertinya ada aplikasi terbaru ataupun apa. Nah, jadi lebih update lah gitu loh. Nah, jadi kalian itu bisa membuatkannya dengan versi yang lebih baru lagi. Misalnya dulu ada cara kompres 2020. Kalian buatkan aja cara kompres video di Android 2021. Nah, itu pun nggak apa-apa. Bisa aja dibuat konten untuk YouTube kalian. Oke, selanjutnya yang bagian kedua yaitu penelusuran YouTube melalui pencarian ya. Nah, di sini kalian tinggal buka YouTube aja, lalu kalian tekan pencarian. Di sini kalian tulis kata kunci awal kalian, di mana misalnya kalian tuh awalannya kalian tuh konten editing misalnya, ataupun masak deh. Nah, kalian cari cara masak. Nah, pasti di bagian terakhirnya akan muncul sebuah kata-kata, entah itu masak A, masak pindang, atau masak tempe, ataupun lainnya. Nah, pasti akan muncul beberapa kata kunci yang disarankan oleh YouTube. Nah, di situ kalian bisa gunakan untuk konten kalian, di mana itu pasti yang banyak dicari oleh para penonton kalian maupun subscriber kalian gitu loh. Nah, jadi kalian manfaatkan pencarian, di situ ada saran dari YouTube untuk kedepannya gitu loh. Itu bukan hanya untuk pencarian, tapi untuk pencarian yang sering kali digunakan oleh para penonton dan subscriber kalian. Yang ketiga, kalian menggunakan yaitu Google Trend. Di sini kalian bisa menggunakan HP kalian, tidak harus menggunakan PC kalian. Nah, jadi kalian cukup aja akses yaitu link yang di bawah ini, yaitu Google Trends. Nanti saya akan jelasin caranya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi Google Trends ini adalah fitur di Google, yaitu websitenya, di mana dia akan menampilkan beberapa kata ataupun beberapa trending di tahun ini ataupun di daerah ini gitu loh. Nah, jadi biasanya dia akan melihat apapun yang trending di saat tahun ini ataupun bulan ini gitu loh. Nah, jadi kalian tuh bisa melihat apapun trending yang akan nanti kalian bisa gunakan gitu loh. Tapi di sini juga bermanfaat untuk kalian, yaitu dimana kalau kalian baru memulai YouTube, kalian tuh pasti berpikir konten apa ya yang bagus. Semua konten tuh kalau menurut saya bagus gitu loh. Cuma tergantung kalian itu, kalian tuh pintar konten ini apa enggak gitu loh. Anggap aja kalian bisa semua konten tuh bagus, tapi kalian memiliki keahlian yaitu editing, memasak, dan misalnya mekanik gitu loh. Nah, jadi kalian gunakan salah satu dulu gitu loh. Jangan langsung semuanya. Misalnya kalian ingin konten editing, maka kalian bisa menggunakan kata kunci yaitu tutorial edit gitu. Maka akan muncul beberapa hasil yang kalian bisa lihat, yaitu beberapa contoh yang sudah saya lakukan. Yang di situ ya, dimana tutorial edit itu ada banyak. Yang banyak disukai adalah tutorial edit foto, tutorial edit Lightroom, tutorial edit DVN. Nah, jadi ada banyak sekali gitu loh. Nah, di sini kalian juga bisa melihat yaitu kebanyakan relate-nya ataupun topiknya yang dicari ada seperti ini. Entah itu di editing di mana ataupun apa. Intinya tutorial edit gitu loh. Nah, jadi dia itu bisa menampilkan apapun yang kalian cari gitu. Oke, langsung aja kita ke praktekan gimana sih cara menggunakan Google Trend-nya. Oke, nah jadi kita akan langsung membuka yaitu Google Trend, dimana kalau kalian menggunakan HP itu bisa aja bebas di sini untuk menggunakan HP boleh, menggunakan PC boleh. Kalian tidak harus menggunakan mode desktop atau tampilan PC, karena itu Google Trend bisa aja dibuka oleh HP kalian. Oke, kalian cari aja di Google Chrome, lalu kalian cari yaitu Google Trend. Dan setelah itu kalian buka aja. Nah, di sini kalian akan melihat yaitu tampilan awal Google Trend. Nah, di sini kalian bisa tekan titik 3, lalu kalian pergi ke setahun search di sini. Nah, di sini kalian ini cocok banget untuk kalian yang tidak tahu konten apa yang lagi bagus ataupun di tahun ini gitu loh. Nah, jadi kebetulan kalian tuh misalnya bingung untuk membuat konten apa, misalnya YouTuber pemula ya, belum membuat konten apa-apa, lalu kalian bingung konten apa yang bagus gitu. Nah, kalian tuh bisa melihat di sini gitu. Misalnya kalian tuh ada pemikiran yaitu membuat sebuah resep di tahun 2020. Di sini kan ada Indonesia. Kalian misalnya awalnya
Afrika Selatan ataupun Amerika Serikat, maka kalian akan melihat awalannya seperti itu. Kalian rubah ke menjadi daerah kalian. Nah, misal kalian sudah menekan yaitu untuk area Indonesia, maka kalian bisa lihat di bagian sini di bawah. Kalian cukup scroll aja ke bawah, di sini ada bagian resep juga ada. Nah, jadi untuk YouTuber masak, kalian juga bisa melihat resep apa yang paling rame di sini. Jadi kalian tuh bisa melihat konten-konten yang sering dicari di Google ataupun di mana. Jadi ini yang paling banyak dicari yaitu resep donat, odadin, bakso mercon dan lainnya gitu loh. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Nah, jadi buat kalian yang tidak tahu konten yang bagus, kalian bisa gunakan di sini. Dan misalnya kalian itu ingin konten editing ataupun konten apa yang paling bagus juga lainnya, kalian bisa di sini. Di sini kalian juga tekan Google Trend, kalian pergi ke bagian home awal. Di sini kalian masuk topik istilah penelusuran. Di sini kalian cukup topik awalnya saja. Kalian tidak perlu sampai spesifik gitu loh. Misalnya saya ini konten editing ya. Jadi kalian cari aja tutorial edit. Nah, di sini kalian akan pasti dicari apa aja sih tutorial edit yang sering kali dicari-cari gitu loh. Nah, di sini kalian tekan Indonesia jika daerah Indonesia yang kalian jangkau. Lalu kalian cari Indonesia. Setelah itu di bagian penelusuran webnya kalian cari aja yaitu YouTube, penelusuran YouTube. Nah, jadi ini dia tutorial edit yang sering kali dicari-cari di YouTube selama tahun ini ataupun ya bulan-bulan ini kelihatan ya. Nah, di sini kalian akan melihat yaitu meningkat, yaitu video VN sudah meningkat, sedangkan yang teratas yaitu Lightroom gitu. Nah, dan VN-nya. Jadi ada beberapa yang kalian bisa cari. Nah, di sini ada iOS, topik terkait juga kelihatan. Misalnya kalian itu mengganti, jangan terlalu deh memasak misalnya. Masak. Ya. Ini untuk konten yang memasak ya. Jadi contohnya seperti ini cara penggunaannya. Nah, di sini yang meningkat adalah cara memasak kulit sapi, cara memasak sarden kaleng, cara memasak capcay juga kalian bisa lihat. Jadi ini bisa dibuat ide buat kalian, konten apa sih yang bagus. Kalian langsung aja, kebetulan belum pernah membuat cara memasak kulit sapi. Nah, jadi besok kalian buat aja konten cara memasak kulit sapi. Ataupun kalian bisa rubah lagi yang teratas. Nah, di sini cara memasak paling tinggi ya. Ini gak ada, hanya topiknya aja. Nah, di sini ada kerajinan 5 menit memasak, itu seperti topik channel, cara masak cumi dan lainnya. Nah, jadi kalian bisa gunakan Google Trend untuk mencari konten-konten yang kalian belum buat dan dimana ini sangat bagus fiturnya. Saya pun sering menggunakannya untuk mencari konten-konten yang saya belum untuk buatkannya. Nah, jadi kalau kalian menggunakan Google Trend ada banyak fungsinya, yaitu bisa melihat topiknya. Misalnya kalian bagi YouTuber pertama, kalian itu bisa melihat konten-konten apa aja sih yang rame dan kalian bisa menggunakannya. Dan kebetulan kalian juga sudah bisa ataupun sudah memiliki keahlian dalam tersebut. Nah, jadi kalian bisa gunakan Google Trend untuk mencari tema ataupun konten-konten kedepannya. Nah, jadi itu dia beberapa trik dari saya yang dimana kalian itu bisa lakukan. Semoga aja bisa membuat kalian itu menemukan ide untuk selanjutnya dan konten kalian. Kalian cukup aja membuka komentar ataupun penelusuran YouTube maupun Google Trend, yang dimana itu bisa membantu kalian untuk menemukan konten-konten kalian ataupun konten-konten selanjutnya. Dan setelah kalian menerapkan semuanya, maka semoga aja kalian bisa menemukan ide kalian yang bagus dan menarik untuk kalian. Dan semoga view kalian juga rame ataupun banyak subscribernya setelah kalian mencari ide konten yang saya anjurkan. Nah, jadi sekian dari Ageng Daily dan sampai berjumpa kembali.